Halo semua, senang banget sore ini bisa ketemu sama Hoster People semua, dan terima kasih teman-teman dari Niaga Hoster yang sudah memberikan kesempatan untuk hari ini sharing. Nah, pada sore hari ini perkenalkan sebelumnya, namaku Nendra Primonix Karengganis, biasa dipanggil Nendra atau Monik, dua-duanya insya Allah nengok kalau ketemu di jalan. Nah, pada sore hari ini aku akan sharing satu pengalaman soal gimana sih caranya menjadi berbeda di pasar yang kompetitif. Nah, karena tadi Mbak Astia juga bilang kalau ya kalau namanya kita nggak kenal, kita juga pasti nggak akan saling dekat dan nggak akan saling tertarik satu sama lain. Karena itu sebelum mulai saya mau kenalan dulu siapa sih saya dan apa yang saya kerjakan sehari-hari. Nah, seperti tadi saya udah sempat bilang, saya biasa dipanggil Nendra atau Monik. Sejak tahun 2014, saya membangun Hipwi. Jadi bagi teman-teman yang udah tahu ataupun mungkin ada teman-teman yang belum tahu, Hipwi adalah satu platform yang fokus untuk selain jadi media, kita juga fokus untuk menemani anak-anak muda di Indonesia untuk menemukan versi terbaik dari dirinya. Nah, jadi sehari-hari selain yang ngurusin Hipwi, saya juga merawat keluarga kecil. Jadi ini foto anak saya usia 3 tahun, sama ini foto suami saya. Jadi masing-masing satu aja ya, anak satu, suami juga satu. Nah, di Hipwi itu sehari-hari kerjaan saya ngapain sih? Apa aja yang saya lakuin gitu, day by day-nya di Hipwi. Nah, jadi secara tanggung jawab, sebenarnya tanggung jawab saya ya dari A sampai Z, secara branding dan juga secara bisnis. Contohnya kalau dari sisi produk, saya bertanggung jawab untuk memastikan semua konten itu sesuai dengan brand positioning-nya Hipwi, baik baik itu konten artikel, konten video, konten TikTok, sampai konten Instagram. Selain itu juga saya bertanggung jawab terhadap keberlangsungan traffic di Hipwi, jadi gimana caranya kita menjaga pengunjung untuk terus kembali, memastikan website speed, dan juga memastikan domain authority kita tetap terjaga. Nah, lalu kalau dari sisi bisnis tentunya bertemu dengan klien, lalu juga support tim BizDev untuk ketemu partner, ketemu klien untuk dealing, dan yang tidak kalah penting karena sekarang kita ini semua kan masuk ke fase yang ground zero ya bisa dibilang. Karena pandemi kita semua kayak masuk ke satu masa yang ya semua orang tuh punya kesempatan yang sama. Karena itu penting banget sebagai leader dari perusahaan, saya juga ngelakuin forecasting. Jadi gimana mempersiapkan Hipwi ini untuk tren di masa depan. Oke. Nah, pada sore hari ini apa yang akan saya bagikan supaya juga menghemat waktu ya. Jadi pertama saya akan sharing soal gimana sih landscape media itu berubah, apa yang sekarang berubah di media saat ini, dan gimana caranya kita apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam perubahan landscape media yang lebih kompetitif. Lalu yang kedua, saya akan sharing gimana caranya selama ini Hipwi memenangkan user dan juga memenangkan stakeholders. Kemudian yang ketiga, soal lesson learned dari yang selama ini saya udah kita lakukan di Hipwi. Nah, teman-teman, hoster ranger semua, hoster people semua, kalau kita ngomongin soal landscape media yang berubah, saat ini kita bicara soal bukan lagi perubahan dari non-digital ke digital ya. Kita ngomongin banyak banget yang berubah. Kalau di awal kita bicara media itu selalu soal placement di koran atau placement di baliho. Ada juga yang kayak placement di buku. Nah, setelah masa itu sudah berganti, kita pindah ke fase website, bubble.com lah mulai bermunculan, kenceng. Nah, kemudian setelah website mulai dari detik, you name it lah, detik.com, Kompas, kompas.com, Merdeka, Tempo, dan lain-lain, sampai sekarang banyak banget media alternatif yang bermunculan. Nah, setelah itu masuk kita ke fase news generator. Jadi medianya udah banyak, berita udah banyak, konten udah banyak, akhirnya ada generator-generator yang mengumpulkan konten-konten itu untuk disajikan dengan mudah ke user. Jadi kamu nggak perlu buka banyak media dalam satu hari, dalam satu waktu, kamu bisa buka satu aplikasi, buka satu generator, di situ kamu bisa mendapatkan banyak informasi di saat yang bersamaan. Nah, setelah fase news generator, media itu udah berubah lagi. Bayangin dari yang tadinya orang itu kita bisa dapat atensinya untuk ngelihat di koran atau di buku, di website kita, terus
kita harus berjuang untuk bisa ditemukan di kumpulan berita di news generator. Nah, sekarang semua orang udah bisa jadi media. Semua orang udah bisa mengeluarkan kontennya sendiri lewat apa? Lewat social media. Nah, begitupun kalau kita ngomongin kalau yang di sebelah kiri yang koran, buku, website, news generator, ini kita ngomongin dari sisi user ya teman-teman. Sebelumnya user bisa menemukan kita di sini. Nah, di yang sebelah kanan, sebelumnya advertiser atau bisnis kita itu bisa bisa placement di kita itu dengan cara seperti apa, atau bisa spending menghasilkan mengeluarkan uang di media itu dengan cara seperti apa. Sebelumnya caranya ya jelas direct placement ke media. Misalnya omong kosong ada satu sunscreen yang baru launching, terus sunscreen itu placement di Hipwi. Atau ada air mineral yang lagi cari baru launching, cari awareness, placement di Hipwi. Nah, tapi setelah itu berubah kan. Setelah era influencer, era social media mulai makin kuat, semua orang bisa jadi influencer, dan sekarang influencer powernya bisa sama atau bahkan lebih besar daripada media. Jadi kalau dulu kalau mau cari review kosmetik, masuknya ke Female Daily, masuknya ke apa ya, Mommy's Daily atau Femela. Nah, tapi sekarang cari itu di top of mind beauty influencer kita ada siapa. Nah, di situ kita bisa cari opsi-opsi brand yang juga placement di mereka. Nah, terlebih saat ini yang namanya media itu jauh lebih, kompetisinya tuh jauh lebih gila-gilaan. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin soal bisnis, sekarang brand-brand itu udah tidak lagi harus direct placement di media, tapi mereka bisa direct placementnya itu di mana? Di platform. Misalnya langsung spending di Facebook, langsung spend di Instagram, di YouTube untuk mendapatkan perhatian user. Nah, karena itu sekarang kalau sebelumnya media digital media itu sweet spot-nya itu kita pecah sebelumnya jadi dua. Ada sisi user, ada sisi advertiser. Jadi kita berusaha memenangkan perhatian user untuk mendapatkan traffic, untuk bisa bikin orang suka, bisa bikin orang tertarik sama media kita. Dan di sisi lain kita juga perlu menyediakan tempat untuk para pengiklan, untuk para advertiser, brand atau partner, supaya mereka bisa tertarik untuk masuk ke segmen-segmen kita lah, program-program kita. Nah, tapi sekarang hal seperti itu nggak berlaku. Dua sweet spot ini udah jadi satu. Nah, kita perlu menemukan titik tengah. Gimana caranya media itu tetap bisa menarik di sisi advertiser, tapi media juga tetap sama menariknya di sisi user. Nah, kalau teman-teman mau tahu gambarannya, sebenarnya bisnis media itu bukan bisnis yang kayak rocket science gitu, susah banget, enggak sama sekali. Hanya dengan beli domain gitu, punya konten, ya kamu udah bisa launching media bisnismu sendiri. Tapi PR selanjutnya, gimana caranya di pasar yang sudah kompetitif ini kita bisa bertahan lama, kita bisa tetap dicintai oleh user, kita bisa bangun legacy brand yang panjang, dan kita tetap punya bisnis yang valuable, yang sustainable di sisi brand to brand, atau ya di sisi bisnis yang menghasilkan. Nah, kalau ditanya apakah bisnis media itu berat, apakah bisnis media itu bleeding, persaingannya gimana? Jawabannya berat, apalagi sekarang. Dengan ya semua orang udah bisa punya medianya sendiri, influencer juga sudah jadi corong untuk mendapatkan informasi. Nah, tapi kalau kita mau lihat dari sisi lain, teman-teman, sebenarnya kalau kita ibaratnya ini kita punya satu bisnis, kita punya satu jualan, akan lebih enak bagi kita untuk ngejual sesuatu ke orang yang biasa jadi target jualan dibandingkan dengan kita ngejual sesuatu ke pasar yang itu sama sekali belum pernah terbukti bisa menghasilkan. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang itu, ketika ada satu bisnis yang tough banget persaingannya, yang kompetitif banget, yang pemainnya itu di situ kayak head to head, kompetisinya tuh kayak urat nadi lawan urat nadi, saking kencengnya.
let's say di bisnis media, bisnis FMCG, bisnis-bisnis aparel gitu ya, kayak baju. Nah, sebenarnya itu membuktikan bahwa bisnis di lini tersebut itu bisnis yang menguntungkan, bisnis yang punya peluang. Karena disitulah orang mau spending dan orang mau berinvestasi. Nah, bagaimana teman-teman? Kemudian bagaimana caranya supaya kita bisa memenangkan persaingan di pasar yang sangat kompetitif ini? Nah, teman-teman, ketika kita punya satu produk, ketika kita melaunching satu produk, sebenarnya kita terutama sebagai ownernya atau sebagai leadernya yang ibaratnya melahirkan produk tersebut, terkadang kita punya bias. Kita punya bias kalau kita ngerasa kita paling ngerti sama user kita dan kita paling paham apa kebutuhan mereka. Dan juga sering banget kita merasa kalau produk kita ini udah produk yang paling bagus. Nah, salah satu cara yang akhirnya kami lakukan untuk tidak terjebak dalam rumah yang kelihatannya bagus, kelihatannya menawan, tapi sebenarnya nggak ada apa-apanya atau kecil, kita selalu di Hipui kami selalu berusaha untuk menerapkan yang namanya reverse engineering. Nah, reverse engineering itu apa? Mungkin kalau hoster people di sini juga udah banyak yang mungkin background-nya teknik atau kerja di startup pasti juga udah tahu, kita berusaha untuk melihat sesuatu secara detail supaya kita ngerti. Kita sebenarnya balikin lagi semua prosesnya supaya kita tahu apa sih yang sebenarnya tidak dibutuhkan dan apa yang sebenarnya dibutuhkan dari satu produk yang lagi kita bangun. Nah, contohnya nih, pada tahun 2015, pada waktu itu ya Hipu masih awal-awal berdiri, dan karena lagi-lagi Hipu ini tidak di backingin oleh konglomerasi media kayak di nama Hipui nggak ada nama Tanjung, nggak ada nama Salim gitu ya, namanya cuma Monik gitu di Hipui. Nah, karena itu di tahun 2015 kami bingung, jujur pada waktu itu kami lagi bimbang karena runway kita nggak panjang-panjang banget, runway kita cuma 6 bulan untuk memastikan bisa tetap gajian gitu. Tapi kita punya pilihan untuk meng-hire sebanyak mungkin content creator supaya kita bisa naikin traffic kita, yang harapannya juga naikin revenue, atau melakukan sesuatu yang lain. Nah, pada waktu itu akhirnya karena kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan, kita memutuskan untuk mengamati apa yang dilakukan sama kompetitor-kompetitor lain. Nah, akhirnya kita lihat, kita evaluasi, kita analyze in detail apa yang mereka lakukan, apa yang berhasil di mereka, dan apa yang sebenarnya belum kesentuh dari pasar pada saat itu, di tahun 2015. Nah, akhirnya alih-alih kita nge-hire banyak content creator, pada waktu itu kita gunakan sisa dana yang tersisa, sisa dana yang masih ada untuk membuat satu platform yang namanya Hipui Community. Nah, jadi Hipui Community itu satu tempat, satu platform di mana content creator bisa membuat karyanya di Hipui, bisa menerbitkan karyanya di Hipui, siapapun bisa menerbitkan karyanya di situ, dan mereka yang aktif, mereka yang bisa menghasilkan konten yang baik akan mendapatkan poin yang bisa ditukarkan dengan sesuatu nantinya. Nah, ini bisa terjadi karena kita melihat apa yang terjadi di market dan apa yang sebenarnya bisa kita lakuin. Nah, untuk memenangkan pasar yang kompetitif, penting banget kita itu melihat apa sih yang sebenarnya orang itu suka, apa yang sebenarnya kompetitor lakukan, dan apa yang kita bisa lakukan dengan lebih baik. Lalu yang kedua, di pasar yang kompetitif, penting banget bagi kita untuk jadi orang yang bukan paling kaya, bukan juga paling jago dari sisi teknis, bukan juga yang paling kreatif, tapi di pasar yang sangat kompetitif, penting banget bagi kita untuk jadi orang yang paling paham, jadi orang yang paling ngerti apa kebutuhannya user. Nah, contohnya nih, ketika masa pandemi kemarin, awal-awal di bulan Maret 2020 lah, di masa-masa awal pandemi, kita
ngeliat tuh katanya media trafficnya naik ketika pandemi karena orang mencari informasi, orang spending waktu lebih banyak di rumah, jadi dia lebih banyak bisa buka website gitu atau bisa buka menikmati konten media. Nah tapi kita heran kok kenapa ya di kita nggak ada significant growth of traffic di awal-awal pandemi. Nah akhirnya itu kita tahu oh ini terjadi karena ya Hipu itu bukan satu platform media yang news banget gitu. Justru kalaupun kita bahas news, kita bahasnya in-depth, bukan kayak breaking news yang cepat, yang mengabarkan sesuatu. Nah, karena itu, daripada kita mengubah sesuatu secara besar, daripada kita ngobrak-abrik dapur untuk membuat satu newsroom yang baru untuk update soal coronavirus, kenapa kita nggak ngelakuin sesuatu yang memang user butuhkan? Nah, karena itu kita akhirnya tanya ke user kita. Kita panggil user kita tuh sohib. Jadi sobat hipui gitu. Nah, kita tanya ke para sohib, kalian tuh sebenarnya butuh apa sih di masa pandemi ini? Ini kan sesuatu yang kayak bisa dibilang once in a lifetime ya, bisa dibilang sekali seumur hidup lah. Kamu mengalami masa pandemi yang ya kita aja nggak tahu masa depan itu seperti apa. Nah, dari situ akhirnya ketahuan kalau oh yang paling mereka butuhkan adalah informasi-informasi soal membuka usaha atau memulai bisnis rintisan. Nah, akhirnya kita keluarin satu program yang namanya Kita Mulai Bersama. Di situ kita membantu para sohib untuk mendapatkan informasi dari mentor yang terpercaya soal kesempatan untuk membangun usaha di masa pandemi. Jadi kita bikinin konten, kita bikinin webinar, kita bikinin semacam inkubasi untuk mereka bisa ketemu sama para mentor dan membantu mereka untuk scale up usaha mereka. Jadi informasi itu jadi sesuatu yang penting banget di pasar yang kompetitif, hoster people, karena yang bisa menang di pasar yang kompetitif itu bukan semata-mata yang paling banyak sumber dayanya atau paling banyak resources-nya, tapi yang paling paham akan kebutuhan di pasar tersebut. Nah, ketika kita bicara kalau kita masuk ke pasar yang kompetitif, kita tahu nih market size di pasar itu tuh gede banget. Ada 200 juta loh orang Indonesia. 60%-nya itu udah ada di internet. Berarti ada 120 juta orang kalau kita ngomongin market size. Ada 120 juta orang nih manusia yang bisa jadi target kita, bisa jadi penikmat konten kita. Nah, tapi gimana caranya kita bisa membuat orang-orang ini bukan cuma datang ke rumah kita yang udah kita siapin dengan bagus. Orang-orang ini bukan cuma mencoba produk kita satu kali, tapi gimana caranya si user kita ini bisa loyal, bukan cuma datang sekali dua kali, tapi mereka bahkan bisa jadi brand evangelist kita nantinya. Jadi orang-orang yang dengan sukarela mempromosikan brand kita karena mereka happy sama produk kita. Nah, salah satu yang kami pelajari dan membuat kita juga selalu ini akan jadi PR terbesar kami di Hipui sampai kapanpun adalah untuk terus mengenal user sampai ke level individual. Jadi kalau sebelumnya mungkin media itu fokus untuk mengenali usernya hanya dari sisi demografi ya. Kita udah happy kalau kita tahu oh user kita itu usia 18 sampai 24 di Jakarta, Bandung, Medan dan lain-lain. Nah, tapi kalau kami di Hipui, kami percaya user itu harus bisa dikenal sampai ke level individual. Kita perlu tahu mereka itu sukanya, mereka tinggalnya di mana? Apakah di Jakartanya tuh di mana? Di Depok kah? Di Bekasi kah? Atau kalau di Jogja juga tinggalnya di Jogja mana? Jogja Utara kah? Jogja Selatan kah? Kita juga pengen tahu banget mereka ini pakai handphonenya itu apa? Handphone Android atau handphone yang lain. Kita juga sangat ingin mengerti taste mereka itu seperti apa. Apakah mereka lebih suka dengerin konten itu lewat Spotify atau lebih suka dengerin lewat YouTube Music atau ada yang lebih suka dengerin lewat Joox misalnya atau Apple Music. Nah, jadi salah satu yang selalu kami tekankan di Hipui ini bukan tentang kita, ini bukan tentang konten creator yang menciptakan itu siapa, ini bukan tentang Monik yang pengen ngomong apa, tapi ini selalu tentang user
yang mereka itu butuhnya apa, baru kita akan siapkan dan kita akan crafting semua yang kita keluarin sesuai kebutuhan user. Nah, yang tidak kalah penting teman-teman dari proses kita untuk bisa bersaing di pasar yang kompetitif, kita harus terus menemukan suara kita. Jadi wajar banget kalau kita itu ngerasa tren itu lagi ngarah kemana. Misalnya nih, yang benar-benar Hipwi rasakan pada saat itu ada masanya tren media itu jadi media yang sarkas. Jadi media yang quote to quote lebih straightforward dan agak nyinyir gitu. Itu ditandai dengan mungkin itu fase-fase kemunculan lambe turah ya di Indonesia. Jadi ada gaya yang lebih sarkas, lebih straightforward, suka nyindir gitu. Nah, di awal kami ngerasa, wih, ini sesuatu yang baru nih. Ini sesuatu yang kita harus catch up nih sama ini. Akhirnya kita coba untuk bikin sesuatu yang seperti itu. Nah, tapi apa hasilnya? Apakah mengikuti tren itu selalu bagus? Apakah mengikuti tren juga selalu bisa membawa kita jauh, membuat brand kita bisa bertahan lama? Jawabannya ternyata belum tentu. Karena ternyata yang paling penting dari proses kita menjaga eksistensi brand supaya tetap bertahan walaupun persaingannya itu udah kencang banget, kita tetap perlu stay true, kita tetap perlu jadi diri kita sendiri. Jadi penting banget bagi brand apapun, mau itu media, FMCG, brand makanan, brand aparel, you name it lah apapun, untuk menemukan suara kita itu seperti apa. Persona yang mau kita bangun itu seperti apa dan kita kuatin di situ. Jadi temuin suara kamu, temuin persona yang mau kamu bangun, dan temukanlah dan keluarkanlah konten-konten yang tetap sesuai. Jangan pasar lagi kemana, terus kita ngikutin ke situ, hanya karena kita mau ngikutin kemauan pasar. Oke, Mbak Astia dan teman-teman semua, itu yang bisa saya sharing pada sore hari ini. Pasar yang kompetitif itu memang ya jelas ini ya, pasar yang kompetitif itu jelas jadi sesuatu yang berat dan nggak semua orang bisa menangkannya. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang lain, pasar kompetitif berarti pasar yang menjanjikan dan hanya brand yang cerdik yang bisa bertahan lama di pasar yang kompetitif itu. Oke, semoga nanti di sesi tanya jawab ada banyak pertanyaan yang bisa kita diskusiin bareng-bareng ya. Thank you teman-teman semua.